Salam jumpa pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Bersama kami Radio Republik Indonesia Manado. Kita jumpa dalam program Obrolan Budaya. Dan tentunya seperti biasa dalam program Obrolan Budaya ini kami akan mengangkat satu topik ataupun tema yang merupakan salah satu budaya, merupakan kebudayaan di Nusantara, dan akan kami angkat salah satu budaya yang ada di Sulawesi Utara, lebih mengerucut lagi salah satu budaya yang ada di suku Sangihe yang lebih dikenal lagi dengan Nusa Utara. Dan tentunya bersama kami selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan ajak Anda dalam obrolan budaya ini, dan kami harapkan bisa membawa satu manfaat untuk Anda mengenal lebih luas lagi budaya-budaya yang ada di Nusantara, lebih khusus lagi yang ada di Sulawesi Utara. Bersama saya Joyce Wantania, dan saat ini sudah hadir bersama kami di sini Bapak Dr. Andes Yohanes Saul, Magister Seni, yang akan memperbincangkan terkait topik kita kali ini. Saya sapa dulu. Halo, apa kabar Pak Yohanes Saul? Kabar baik, sehat, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. 2024. Jumpa pertama di 2024. Ya. Dan memang yang akan kita bicarakan kali ini Pak Anies ya, Pak Anies. Terkait dengan adat. Ya, pendengar dan pemirsa, kita tahu bersama bahwa setiap daerah, setiap suku pasti memiliki kebiasaan masing-masing, kearifan lokal masing-masing. Kalau meninggalkan tahun yang lama, kemudian memasuki tahun yang baru. Nah, itu yang akan kami angkat kali ini, dan kita akan berbicara tentang Tulude. Oke, pendengar dan pemirsa, kita coba tanya lebih jauh lagi ke Pak Anies. Ini kalau bagi masyarakat Nusa Utara atau suku Sangihe Talaut, ada budaya atau kearifan lokal apa kalau akan meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru yang lebih sering disebut dengan Tulude? Ya, yang telah mentradisi di kawasan Nusa Utara dan di sana ada Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu selalu diselenggarakan budaya Tulude, melepas tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Ada Tulude ini setiap tahun ya, ini merupakan adat event tahunan yang senantiasa diadakan, bahkan terus lestari sampai saat ini Pak Anies ya? Ya, itu setiap tahun dilaksanakan, malah merambah sampai ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Ya. Itu pasti di mana ada masyarakat Sangihe di tempat tersebut. Di berdiaspora. Dilaksanakan. Pasti itu dilaksanakan sampai tahun kemarin ya, kalau tahun ini kan pasti belum dilaksanakan. Iya. Untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Tulude ini kan setahu saya nih Pak ya, Tulude ini dilaksanakan awal-awalnya itu di akhir tahun justru. Pada petang hari tanggal 31 Desember, kemudian sampai 1 Januari begitu ya, karena memang sesuai dengan filosofinya, mensyukuri tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru dalam permohonan berkat dari Yang Maha Kuasa. Itu hakikat dari Tulude. Saya dan juga pendengar dan pemirsa ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang Tulude ini, asal muasalnya, sudah berapa tahun dilaksanakan, seperti apa sejarahnya, silakan Pak Anies. Terima kasih. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang Tulude, yang perlu kita pahami bahwa Tulude dalam wilayah Nusantara itu merupakan budaya tradisi di Nusantara. Budaya tradisi di Nusantara tidak ada yang tidak religius. Sehingga pekerja budaya itu akan bekerja berdasarkan simbol-simbol religius suku bangsanya. Nah, Tulude merupakan salah satu dari berbagai puncak budaya yang ada di kawasan Nusa Utara, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita kenal di sana ada acara, selain acara Tulude ada Mehebing Datu, ada acara Menondong Sakaeng atau peluncuran perahu baru, ada acara adat mobile atau membuka lahan baru, ada acara perayaan hari ulang tahun, dan lain sebagainya.
acara Tulude menjadi acara yang populer, dominan, mentradisi setiap awal tahun. Tadi telah disampaikan bahwa acara Tulude itu dalam catatan bermula secara logis itu diselenggarakan pada tanggal 31 Desember karena melepas tahun yang lama dan menerima tahun yang baru. Itu. Tetapi sekarang Tulude telah mentradisi dilaksanakan setiap tanggal 31 Januari. Jadi sekarang ini Sulawesi Utara, lebih khusus lagi Nusa Utara, dalam persiapan ya untuk merayakan Tulude tahun ini. Ya, dalam persiapan ya untuk dilaksanakan tanggal 31 Januari biasanya itu dilaksanakan di Kabupaten Sangihe. Ya, apakah di ibu kota kabupaten atau di ibu kota kecamatan tanggal 31 Januari. Tetapi di wilayah lain itu sesudahnya. Seperti ini kami di Kota Manado dapat kabar nanti di wilayah Malalayang akan dilaksanakan tanggal 2 Februari. Oh ya, jadi semacam induknya dulu di Sangihe, baru yang lain-lain itu mengikuti setelah upacara adat yang memang puncaknya itu di Sangihe. Ini kalau tidak salah disatukan dengan hari ulang tahun Kabupaten Sangihe begitu Pak ya? Iya, iya. Baik, kita akan lebih jauh lagi untuk menggali terkait dengan kearifan lokal Tulude dari suku Sangihe Talaut. Untuk itu pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali bersama kami pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dan kita lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan tentang Tulude, kearifan lokal milik masyarakat suku Sangihe Talaut, salah satu suku besar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan masih bersama narasumber Dr. Andes Yohanis Saul MSN atau Magister Seni. Dan ya beliau memang sangat berkompeten kalau bicara tentang budaya, kesenian, karena sewaktu masih aktif sebagai ASN juga berkecimpung sebagai dosen seni rupa dan kerajinan di Fakultas Seni di salah satu universitas di Sulawesi Utara, sebut saja Unima, dan setelah masuk Purnabakti juga masih tetap aktif berkecimpung di dunia seni dan budaya terkait seni lukis, kemudian mencipta lagu juga, dan juga sebagai penyanyi. Jadi memang komplit pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Baik, bicara tentang Tulude, tadi kami sudah sempat paparkan di awal bahwa Tulude ini merupakan salah satu kearifan lokal yang bagi kearifan lokal yang ada di daerah pendengar dan pemirsa juga, kalau bicara tentang tolak bala, nah ini juga hal yang sama tentang Tulude ini. Kita akan gali lebih dalam lagi, silakan Pak Anis terkait dengan perjalanan Tulude dari tahun ke tahun, dari awalnya itu kan terbentuk ketika bisa dibilang religius belum masuk, agama belum masuk di Sangihe, tapi sampai sekarang ketika agama pun sudah masuk, ternyata tidak banyak berbeda karena memang mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu Pak ya. Bisa diceritakan, silakan. Tadi saya sampaikan bahwa Tulude itu merupakan bagian dari budaya turun-temurun, tradisi religius yang ada di Nusantara. Dan Tulude di Sangihe itu dilaksanakan sebagai ungkapan syukur
kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memelihara masyarakat yang meyakini kepercayaan itu. Nah, budaya Tulud itu bermaksud dan bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang apapun untuk menaikkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di kearifan lokal Sangihe dikenal Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai Ganggona Rangi Dua Tang Saraluang, Allah pencipta langit, pencipta alam semesta. Nah, masyarakat, pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa kehidupan manusia itu tergantung kepada pemeliharaan Tuhan, sehingga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ada 3 makna dasar Tulude sebagai landasan penyelenggaraan Tulude. Yang pertama, mengucap syukur karena Tuhan telah beserta dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Kemudian yang kedua adalah introspeksi diri atas keberhasilan dan kegagalan berjalan bersama Tuhan selama masa perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Kemudian yang ketiga adalah memohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan di tahun yang baru. 3 makna dasar ini terbahasakan dalam rangkaian acara Tulude, menjadi motivasi, menjadi bahasa dalam teks yang diungkapkan dalam rangkaian acara Tulude ini. Nah, disadari bahwa kemahahadiran Allah, kemahahadiran transendental Allah yang tadi disebut dalam kearifan lokalnya disebut Ganggona Rangi Dua Tang Saraluang itu disikapi secara imanen. Kemahahadiran Allah, pencipta alam semesta itu disadari bahwa manusia itu tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Sehingga diajak seluruh lapisan untuk menyampaikan syukur. Nah, disikapi kemahadiran Allah secara transendental disikapi secara imanel dan diekspresikan secara terindra lewat pandangan mata, lewat pendengaran, lewat perasaan. Nah, sehingga dalam rangkaian acara syukur ada acara-acara yang harus ditampilkan untuk terkomunikasi lewat pendengaran, musik, puisi, juga ada tari-tarian, juga ada dekorasi. Nah, semua yang secara terindra itu diekspresikan untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada yang maha besar Tuhan atas pemeliharaannya. Jadi kalau dia mensyukuri Tuhan beserta dalam perjalanan 1 tahun, di situ ada lagu. Tahun misalnya sairnya tahun tamai nariu, tahun buhu rimenta. Tahun yang lama telah berlalu dan tahun yang baru akan datang dan berjalan. Disyukuri di situ. Kemudian ada lagu juga Omauruata tadantu kong iya. Itu mengekspresikan makna dasar kedua Tulude tentang introspeksi diri. Nah, karena dia merasa ada hal-hal yang kurang dalam dirinya, dalam keimanannya kepada Tuhan, dia merasa harus datang ke Tuhan menyatakan pengakuan, permohonan doa, mohon ampun atas segala keterbatasan dia, atas segala kesalahan lewat lagu yang diungkapkan. Kemudian kalau ada dekorasi, syukur dalam pandangan mata, nanti dekorasinya juga mengekspresikan tentang rasa syukur tadi. Nah, ada dekorasi yang dikenal mentradisi slinger itu dalam bahasa daerah disebut sarumpito. Kayak slinger dalam bentuk burung yang telah disederhanakan, dibikin slinger sebagai hiasan dekorasi di ruangan itu. Ya, jadi secara terindra, baik lewat pendengaran, lewat pandangan mata, itu dinyatakan rasa syukur. Itu, rasa syukur. Burung itu melambangkan apa itu Pak Anies? Kegembiraan, sukacita, gembira. Kan burung kan terbang, gembira kan begitu. Lepas bebas. Lepas bebas, begitu. Baik, dan kalau pemirsa dan pendengar RRI ingin bertanya, rangkaian acara Tulude itu kan biasanya melibatkan banyak sekali orang. Bahkan sampai tumpah ruah, itu seluruh masyarakat
ada di tempat tersebut. Ini rangkaian acaranya seperti apa? Dia acara pertama itu menginsoma sake. Itu penjemputan tamu secara adat. Kemudian acara kedua mendangeng sake. Kemudian acara berikutnya acara ritual tulude, ibadah tulude. Kemudian ada pemotongan kue tamu disertai dengan sastra sasaramata, kemudian ada makan sirip pinang, kemudian ada kata terakhir, kata kunci terakhir biasa dari pejabat. Sesudah itu salimbang uanua, makan bersama, ramatama. Kemudian yang terakhir itu pergelaran kesenian dengan menampilkan puncak-puncak kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah dengan melibatkan banyak masyarakat. Nah, itu tadi sempat mengemuka tentang kue adat Tamo, Pak Anies. Nah, ini pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau bicara tentang kue adat Tamo yang menjadi kebanggaan, simbol kemakmuran dari masyarakat Sangihe, ini konon katanya pembuatan ini tidak bisa sembarang orang untuk membuatnya. Karena kalau dibuat sembarang orang kemudian tidak mengikuti kaidah, kue adat Tamo tidak akan jadi, atau kalaupun jadi keras dan tidak bisa dimakan begitu Pak. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit filosofinya. Kue adat Tamo itu merupakan puncak dari rangkaian acara adat Tulude. Nah, inti dari Tulude ada di kue Tamo. Nah, kue Tamo itu dibuat lancip ke atas, kemudian dia berukuran tidak bisa mencapai ukuran 1 meter. Harus kurang dari 1 meter. Kurang dari 1 meter, 99 cm. Iya. Itu kue Tamong Banua, kue induk dari kue Tamo yang ada di acara Tulude. Bisa ada kue adat yang lain tapi tidak bisa melewati atau sama dengan tinggi kue adat Tamong Banua. Harus bikin lebih kecil. Kan di arena acara Tulude itu kan ada bangsal-bangsal, ada bangsal utama juga ada bangsal yang lain. Nah, kue adat Tamong Banua menempati bangsal utama. Kemudian ada bangsal yang lain-lain itu ditempati kue-kue, bisa ada kue-kue yang lebih rendah ukurannya. Kenapa dia ukuran 99 cm tidak bisa mencapai ukuran 100? Karena ukuran 100 secara simbolik 100 cm itu ukuran Tuhan. Sempurna. Ukuran Tuhan genggona langit dua tang saruang. Sikap dari budaya Sangihe itu selalu merendahkan diri karena percaya ada Tuhan Maha Pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Jadi merendahkan diri, mengagungkan Tuhan yang Maha Besar itu. Jadi dalam ukuran secara simbolik dinyatakan sikap itu. Sikap Tamong Banua sebagai inti dari acara adat Tulude itu disikapi merendahkan diri di hadapan kemahabesaran Tuhan. Kemudian itu dari acara menginsoma sake, mendangeng sake. Nah, itu menginsoma sake itu tamu utama itu. Bisa gubernur, bisa bupati dan lain para pembesar. Setelah menginsoma sake, mendangeng sake, tamu yang ditinggikan di situ, baru acara prosesi Tamong Banua. Nah, pada saat MC bilang prosesi Tamong Banua, hadirin dipersilakan berdiri. Yang dituan besarkan tadi itu harus berdiri untuk menghormati Tamong Banua yang akan berprosesi. Nah, yang dihormati adalah nilai, adalah sikap yang dihormati. Tadi itu bentuk dari Tamong Banua itu silinder, itu bulat silinder, kemudian kerucut ke atas. Artinya kebulatan tekad, kebersamaan, persekutuan yang meninggikan Allah yang maha tinggi, yang meninggikan genggona langit dua tang saruluang. Itu yang dihormati, itu yang dipersembahkan dalam acara Tulude itu. Kemudian akan di Tamong Banua itu akan disertai dengan bahan-bahan pertanian yang terbaik. Nah, karena kan kita sering lihat ada pisang,
ada salak. Itu yang terbaik disertakan di situ. Artinya yang terbaik yang ditempatkan sebagai wahana persekutuan yang akan dipersembahkan ke Ganggo Narangi Dua Tang Saruruang. Nah, ini akan bersamaan dengan sikap yang diekspresikan lewat busana. Misalnya topi, petinggi itu, topi itu bagian kerucutnya di atas harus dibikin merunduk ke bawah. Karena dia harus memberi teladan merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan Ganggo Narangi, merendahkan diri, mengayomi bala rakyatnya, merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Sama dengan Tamong Banua yang berukuran 99 cm. Ukuran merendahkan diri di hadapan kesempurnaan Allah yang Maha Tinggi atau Ganggo Narangi Dua Tang Saruruang. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kalau misalkan Anda satu saat nanti, utamanya di bulan Januari ya, ini biasanya Tulude ini dilaksanakan oleh suku Sangihe di bulan Januari, akhir Januari. Kalau kebetulan pendengar atau pemirsa RRI Net lagi jalan-jalan di Manado, kemudian melihat kearifan lokal Tulude ini, kemudian melihat topi yang digunakan oleh para petinggi itu, ujungnya itu bukan tegak tapi merunduk ke bawah bagian ujungnya, itu bukan tanpa alasan. Ternyata memang harus demikian karena artinya bagaimana mereka sebagai manusia menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, begitu Pak Anies ya? Ya, karena tadi kan saya sudah sampaikan bahwa di budaya tradisi, termasuk Tulude, para pekerja budayanya itu bekerja berdasarkan simbol-simbol religius suku bangsanya, suku bangsa Sangihe. Jadi yang tadi topi merunduk itu simbol, bekerja secara simbolik, dibahasakan. Jadi ada teks di Tulude itu, teks yang harus terbaca lewat busana, dia merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Begitu juga kue tamu itu. Ada teks yang harus dibangun di situ, ada bahasa yang dibangun. Bahasa yang dibangun itu adalah ukuran yang merendahkan diri di hadapan ukuran kesempurnaan Allah yang Maha Besar. Ganggo Narangi Dua Tang Saruruang. Baik, jadi kalau bicara tentang Tulude ini, seperti misalnya pada umumnya kita merayakan Old and New. Jadi kita akan meninggalkan tahun yang lama, kemudian bersiap untuk memasuki tahun yang baru. Begitu juga dengan kearifan lokal Tulude ini dilaksanakan mulai jam 6 sore begitu Pak Anies ya, sampai keesokan harinya sudah di tahun yang baru. Ini bisa diceritakan bagaimana bisa dilakukan seperti itu? Ya, kita perlu bicara terutama tentang acara intinya ya, acara inti Tulude. Itu ada seperti kita kenal di kehidupan beragama, ada ibadah, atau ada juga yang menyebut ritual Tulude misalnya. Jadi ada acara ibadah. Dari awal tadi saya sudah bilang ada penyebutan tamu dan seterusnya. Terus nanti ada ada menyanyi. Nah, biasa disertai juga ada musik bambunya. Kemudian ada tari-tariannya begitu. Nah, jadi dari acara inti Tulude itu kemudian ada acara pemotongan Tamong Banua secara adat, kemudian ada acara Ramatama, makan bersama, kemudian ada acara pergelaran kesenian dengan menampilkan berbagai jenis kesenian. Nah, biasanya itu yang bisa sampai ada istilah siang kalau siang. Jadi siang kalau siang itu dengan ada pengelompokan, ada yang mengelompokkan di sini tari gundenya, kemudian ada 4 wayarnya, ada masampernya. Tetapi ada juga di panggung utama, bisa sampai siang juga, dikhususkan, dikelompokkan secara khusus di panggung saja, tidak dipisah-pisah. Biasa sampai siang, karena misalnya masamper itu, budaya menyanyi berbalas-balasan itu, lagu yang tidak putus-putusnya itu, satu menyanyi kemudian kelompok yang lain membalas, kemudian dibalas lagi dan seterusnya. Banyak lagu yang ditampilkan bisa sampai siang itu acaranya. Tapi ada juga yang membatasi untuk tidak bisa sampai siang.
Mungkin karena harus beraktivitas besoknya begitu Ya, Pak ya. harus istirahat karena Baik. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net tadi sempat mengemuka juga bahwa salah satu kesenian tradisional yang ditampilkan dalam adat Tulude itu yaitu Masamper. Nah, yang menjadi unik dari kegiatan Masamper ini yaitu kegiatan menyanyi lagu berbalas-balasan, tapi walaupun dilakukan sampai pagi, istilahnya berarti sudah ratusan atau bahkan mungkin ribuan lagu yang ribuan, dinyanyikan. ya. Tetapi yang menjadi unik di sini pendengar dan pemirsa tidak ada lagu yang sama yang dinyanyikan dua kali. Jadi kalau sudah dinyanyikan berarti tidak boleh dinyanyikan lagi. Ini menjadi satu yang unik ya, yang menjadi kebanggaan masyarakat Sangihe. Dan selain Masamper ada juga apa tadi? Tari gunde. Tari gunde, Ya, empat wayar. empat wayar. Ya, ya. Kalau tari empat wayar itu ekspresi ini luapan kegembiraan melalui tari bagi kalangan generasi muda. Tuh, tapi ada juga ibu-ibu, bapak-bapak, oma dan opa juga menari bersama. Mungkin karena mereka berjiwa muda, sama-sama bisa menari juga. Apakah dalam rangkaian acara Tulude ini semua masyarakat bisa ikut, maksudnya dari lansia sampai kelompok anak-anak? Iya, tadi saya bilang awal bahwa maksud dan tujuan dari acara Tulude mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang tertentu, termasuk memandang usia lanjut atau anak muda, tapi semua tumpah ruah. Terutama dia mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam perjalanan masyarakat. Kalau boleh tahu sebetulnya Tulude ini sudah sejak kapan dilaksanakan? Maksudnya ya kalau usia Sangihe kan sudah ratusan tahun, Iya. 500 tahun kalau tidak salah. Iya. Apakah sudah setua itu ada Tulude ini? Iya, dari masa kerajaan itu, tapi saya tidak bisa mengungkapkan karena perlu ada data-data hasil penelitian valid. atau apa yang akurat. Iya. Begitu. Tapi dimulai dari masa kerajaan, saya tidak tahu sampai berapa ratus tahun itu. Tapi yang jelas sampai sekarang dari masa itu budaya Tulude tetap bisa jalan. Bagian dari rangkaian acara Tulude, misalnya kesenian itu ditampilkan sebagai penyemara acara Tulude, misalnya tari gunde. Tari gunde itu kan tari kerajaan, tari penyemputan tamu secara terhormat. Penarinya perempuan semua ya? Penarinya perempuan. Iya. Itu. Dan tari gunde itu selalu hadir dalam rangkaian acara Tulude. Nah, begitu. Dan kalau sejauh ini pelaksanaan Tulude kan yang sudah berusia sangat tua, apakah dalam pandangan Pak Anies sendiri sebagai budayawan melihat adakah perubahan Tulude zaman dulu dan Tulude yang akhir-akhir ini dilaksanakan? Ya, secara pribadi saya suka perubahan karena pekerja budaya itu atau pekerja kesenian yang ada di aspek kebudayaan, dia tidak bertugas untuk menyelenggarakan, melaksanakan yang tidak merepresentasi masa lalu. Tapi perlu ada kesediaan dia untuk menyerap masa kini dan perlu kemampuan untuk menganalisa ke masa depan. Sehingga rangkaian acara atau kegiatan kesenian dalam kebudayaan itu mau dilaksanakan itu harus perlu apa yang akan terjadi nanti ke depan. Nah, kalau kita mau mewariskan dan melestarikan kebudayaan, saya pikir penting kita bekerja untuk seperti apa masa lalu itu dilestarikan, budaya masa lalu dilestarikan. Tetapi perlu juga kita menyerap seperti apa ekspresi milenial di kekinian ini. Nah, Karena kemudian, itu memang tidak bisa ditolak Pak ya? tidak bisa. Nah, dari perpaduan ini nanti kita akan melihat lestari budaya kita. Nah, apa karya-karya generasi muda sekarang yang harus dihadirkan padu dengan acara budaya tradisi. Nah, seperti apa itu? Kita ini kerja sama-sama. Nah, misalnya
baju adat itu kan pakai dari serat pisang. Nah, kalau kita mau pakai itu sekarang kan tidak ada pabrik itu sekarang. Yang ada kan hasil dari pabrik yang sekarang tetron atau apa itu kain-kain itu. Itu anak-anak sekarang kan pakai dan berbagai jenis ini busana juga yang dipakai sekarang. Nah, tetapi mungkin bahan-bahan itu yang dipakai, tapi nilai tradisi yang harus kita pertahankan bersama, sekalipun bahan-bahan dari kekinian, gitu. Jadi ternyata bersifat dinamis juga, fleksibel juga, karena membuka permisif untuk menerima perubahan-perubahan yang mau tidak mau harus kita terima. Iya. Apalagi sekarang generasi milenial pasti sudah berbeda dengan generasi pada zaman dulu karena kehidupannya yang berbeda juga. Kalau dulu kan masih bisa dibilang semua serba manual. Kalau generasi sekarang yang sudah hidup di serba canggih, pastinya harus bisa menerima kebiasaan mereka juga, begitu Pak ya? Iya, jadi kalau kita memandang peran kesenian di Tulude, itu berarti memandang daya kreasi yang harus diperankan. Nah, daya kreasi seni yang ada di Tulude itu apapun jenis keseniannya secara terindra yang saya bilang tadi, apapun maknanya, dia berinterrelasi dengan lingkungan sekitar yang terus bergerak dan terus berubah. Kita tidak bisa menghindar dengan itu. Sehingga perlu ada kecakapan kita menggali tradisi masa lalu, tetapi kita perlu ada kesediaan untuk menyerap seperti apa perkembangan di masa kini. Dan perubahan yang tanpa meninggalkan karakteristik budaya itu menjadi penting kita sikapi. Sehingga kita tidak bisa mengelak kalau Tulude yang dilaksanakan sekarang merupakan perpaduan dari berbagai unsur ekspresi. Gitu. Tetapi kalau saya diberi peran untuk dekorasi panggung gelar seni yang ada di Tulude itu, saya selalu cenderung menggunakan bahan-bahan alami yang selalu tersambung dengan ekspresi masa lalu. Kalau masih ada jejak-jejak sejarah atau jejak-jejak ekspresi dari penyelenggaraan dekorasi Tulude dengan bahan-bahan tradisi, kita tinggal mengisi daya kreasinya, tetapi bahan-bahan yang masih kita bisa pakai bahan alami. Seperti lalu waktu saya di Sangir bikin kegiatan pengabdian pada masyarakat, ada anak-anak bilang, pakai tuh apa kok, mau beli apa kertas krep yang ada di toko, pakai itu orang mau dekorasi. Kita bilang, orang balia jo yang ada di alam sekitar orang ini di kampung ini. Banyak warna-warni daun, banyak warna-warni pohon-pohon yang orang boleh pakai untuk dekor. Setelah didekor menjadi dekorasi yang alami, yang padu dengan alam sekitar dan menjadi daya kreasi yang menarik. Tanpa keluar dari nilai-nilai tradisi dan alami yang ada di kampung halaman. Baik, semakin menarik pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, segmen selanjutnya kami akan kembali untuk lanjutan pembahasan tentang adat Tulude, salah satu kearifan lokal milik masyarakat suku Sangihe Talaut yang ada di Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia
Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Masih bersama kami RRI Manado dan topik bahasan tentang Tulude, salah satu kearifan lokal milik suku Sangihe Talaut yang ada di Sulawesi Utara. Sudah banyak hal yang kita bahas tadi yang tentunya menarik dan mudah-mudahan semakin memperkaya pengetahuan kita semua terkait budaya-budaya yang ada di Nusantara. Nah, kita kembali ke narasumber Bapak Dr. Andes Yohanis Saul MSN, Magister Seni. Ini Pak Anis, apakah Bapak melihat adakah ancaman di masa depan terkait dengan kearifan lokal ini? Ini kan full menggunakan bahasa Sangihe yang kalau orang Manado bilang bahasa Sangihe dolong begitu Pak ya. Apakah ada ancaman bahwa nanti bahasa tuturnya itu tidak ada lagi penuturnya atau seperti apa? Iya, itu pertanyaan yang sekaligus menegaskan bahwa ancaman itu memang ada. Saya ke kampung halaman, wah itu anak-anak usia sekolah itu, anak-anak SD semua serba berbahasa Manado atau mengarah ke katakan bahasa Indonesia karena di sekolah kan diajar pakai bahasa Indonesia. Potensial itu, tetapi dikala bahasa daerah sudah hanya dipakai oleh para tua, maka ini memberi gambaran bahwa ancaman itu ada. Dan saya kalau pulang ke kampung halaman atau teman-teman yang dari kampung, dengan saya suka pakai bahasa daerah, saya suka juga bahasa daerah. Tetapi di bawah usia saya itu serba tidak menggunakan bahasa daerah. Tidak menggunakan dalam artian masih bisa paham atau memang sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa paham juga? Ya, saya pernah coba menganap pakai bahasa Sangir. Mereka semua tertawa, enggak bisa lagi. Tetapi di sekitar mereka, kakak-kakak mereka kan pakai bahasa daerah. Orang tua juga pakai bahasa. Berarti perlu ada upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Malah pernah ada cerita dulu, ada bule datang di Oto, kong ibu-ibu di Oto bercerita pakai bahasa Sangir dan kong bercerita itu tentang bule dan setelah dekat sampai di tujuan malah bule yang tanya apa DP arti kalau bagus dan ibu-ibu dan penumpang Oto bilang oh malenggi dan mar bule bilang mawantu ge. Lebih dolom dan lebih bagus, lebih mulia DP arti. Nah, maksudnya dan orang asing saja punya apresiasi, tertarik dengan bahasa daerah. Kita
tidak sekedar hati-hati karena banyak bule juga, ada bule yang dapat tahu bahasa daerah, tapi itu menjadi pukulan untuk jadi cemeti untuk kita segera membenah diri untuk semangat menggali kembali bahasa daerah. Jadi tanda awas juga Tanda awas. bahwa jadi peringatan bahwa memang di Indonesia pendengar dan pemirsa kita tahu bersama bahwa sudah ada beberapa bahasa yang punah karena penuturnya sudah tidak ada, kemudian yang yang bisa memahami juga sudah tidak ada. Dengan demikian berarti bahasa tersebut punah. Kita harapkan di daerah kita jangan sampai begitu Pak ya. Ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar bahasa Sangihe ini tidak punah juga? Guru-guru perlu memberi perhatian, ada saat-saat tertentu untuk menggunakan bahasa daerah di saat istirahat atau apa. Kemudian orang tua perlu berinisiatif di rumah untuk berbahasa daerah dan mengajarkan ke anak-anak. Kemudian di masyarakat perlu ada tokoh-tokoh budaya, masyarakat yang peduli. Kemudian dia memprakarsai pewarisan dan pelestarian. Dulu saya bikin acara budaya di Kepulauan Sangihe. Dan selama sepekan itu saya menghimbau kalau boleh selama acara budaya itu kita berbahasa daerah. Termasuk dari orang tua ke anak-anak. Tapi itu belum bisa maksimal terselenggara. Semoga ke depan bisa. Karena kalau bahasa daerah ini terlestari, potensial dari generasi ke generasi, acara Tuluda ini juga akan potensial. Karena di acara Tuluda itu ada bahasa sastra yang harus ditampilkan di sana. Ada lagu-lagu bahasa daerah yang harus ditampilkan di sana. Adakah upacara adat Tuluda ini menarik minat wisatawan, Pak Anies? Iya, memang pemerintah daerah punya kepentingan untuk itu dan Dinas Pariwisata selalu berupaya untuk misalnya mempromosikan lewat leaflet, lewat siaran-siaran radio, televisi. Nah, sehingga banyak tamu-tamu dari luar yang datang. Nah, kalau tentang ajakan agar generasi muda mau dan tertarik untuk mempelajari bahasa Sangihe itu, kemudian mau dan tertarik untuk melestarikan adat Tuluda ini, bisakah Pak Anies bahasakan dalam bahasa lokal suku Sangihe? Oh iya. Kita banyak dapat kesempatan belajar selain masih di Sangihe, di luar Sangihe juga. Marayakang ganting gagurang, mangatuari dari ngihe yakang, mangayakang, mahi ekite kebi mengendung, berang Sangihe. Pengendung si marayakang, pengendung su mangagagurang. Ikite kebi mengendung berang Sangihe. Yang artinya Pak? Ya, para kakak-kakak itu pengganti orang tua. Para orang tua itu juga memberi perhatian ke anak-anak dan anak-anak yang lebih umur di bawah itu dengar kakak-kakak dan orang tua untuk mengajar kita berbahasa daerah bersama. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada permintaan untuk perbandingan masyarakat yang masyarakat suku Sangihe Pak ya, yang masih bisa bicara bahasa daerah dengan yang sudah tidak bisa, itu kira-kira berapa banding berapa secara umum saja, tidak perlu data valid. Ini usia ya, tadi saya melihat fakta di lapangan usia anak sekolah itu yang dominan meninggalkan bahasa daerah. Dan ya mungkin ya saya tidak bisa memastikan berapa persen, apakah 40% dan 60% atau bagaimana, tetapi 60 yang masih bisa. Atau 60 yang masih
yang masih menggunakan bahasa. Ya, 60 sudah mulai. Tapi itu kan cuma Pandangan secara umum. Ya, bukan real di lapangan. Iya betul. Tapi setidaknya bisa dibilang sudah mulai menjadi ancaman ini. Mudah-mudahan. Tapi yang penting kalau saya komunikasi dengan mereka, ada yang usia-usia pertengahannya itu 40, 50 mereka campur. Kita mau ajak bahasa daerah dijawab dengan bahasa daerah tapi campur bahasa Manado begitu. Tapi mereka masih mengerti apa yang mengerti. Cuma untuk Tapi bicara. kalau anak-anak sekolah SD misalnya tidak. Mudah-mudahan akan bisa tetap lestari Pak ya, karena ini diharap. menjadi harapan kita bersama, karena bicara tentang budaya setiap suku itu pasti merindukan bisa tetap lestari sampai kapanpun. Kita sudah tiba di bagian akhir kebersamaan kita untuk obrolan budaya kali ini, bicara tentang Tulude. Nah kalau secara singkat ini Pak Anies, apa sebetulnya makna dan tujuan dari budaya adat Tulude ini? Ya tadi saya sampaikan bahwa Tulude mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang tertentu untuk bersama-sama menaikkan syukur ke Tuhan yang Maha Kuasa, yang kearifan lokalnya disebut Tuhan Maha Kuasa itu sebagai Ganggona Langi Dua Tang Saruruang. Dan yang paling penting yang perlu kita pahami bahwa ada 3 makna dasar Tulude yang harus kita ingat. Mengucap syukur karena Tuhan telah beserta dalam perjalanan 1 tahun yang telah lewat. Kemudian yang kedua, mengintrospeksi diri atas keberhasilan dan kegagalan, berjalan bersama Tuhan. Dan makna ketiga adalah memohon kiranya Tuhan berserta dalam perjalanan di tahun yang baru. Immanuel, Tuhan beserta. Itu makna dan tujuan. Kalau bicara tentang harapan. Harapan, ya kita perlu melestarikan budaya Tulude dengan seperti apa hakikat Tulude yang kita pelajari dari generasi tua. Jangan sampai kita menyelenggarakan Tulude dan keluar dari aturan-aturan atau dari tradisi yang selama ini telah berjalan. Kalau itu kita jalani berarti upaya-upaya pelestarian itu betul-betul melestarikan berdasarkan karakteristik acara Tulude yang telah mentradisi sepanjang masa. Kalau secara khusus harapan kepada pemerintah, khususnya pemerintah setempat agar ini bisa tetap lestari, seperti apa yang ingin Pak Anies sampaikan? Iya memang terutama ke budayawan begitu. Budayawan di dalamnya ada para kreator, ada pekerja seni di dalam. Itu yang harus sungguh-sungguh. Karena kalau bicara ke masyarakat umum kan masing-masing kan dengan keahliannya. Ada yang hobi bola kaki, ada yang hobi politik, ada yang hobi pertanian dan sebagainya. Tapi kalau kita berharap ke para pekerja seni, pekerja budaya, mereka akan bekerja dengan panggilan keahlian budaya mereka. Nah, pemerintah perlu mengayomi ini. Nah, janganlah kalau para pekerja seni, pekerja budaya datang duduk di ruang tamu pejabat dan mohon jangan dianggap sebagai beban. Ada mulai proposal atau apa ini, tapi mulailah dilihat ini sebagai aset. Aset potensial untuk kekuatan pewarisan dan pelestarian budaya. Perlu diapresiasi, perlu dihormat di posisi seperti itu. Karena memang ini butuh biaya juga, kalau bukan pemerintah siapa lagi yang memberikan bantuan biaya begitu Pak ya? Ya begitu. Baik. Jadi kalau dia memandang ini sebagai aset, itu biaya pasti tidak terbeban. Biaya akan mengalir itu. Begitu. Diaminkan Pak. Diaminkan. Baik, Bapak Dr. Andes Yohanis Saul, Magister Seni. Terima kasih Pak sudah bersama RRI Manado untuk obrolan budaya edisi kali ini. Sudah berbicara banyak tentang budaya adat Tulude yang merupakan salah satu kearifan lokal, kebanggaan milik suku Sangih Hatta Laut yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami. Tiba saatnya kita pisah, mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semoga kita semua dengan pembicaraan kurang lebih 1 jam ini
bisa semakin mengenal lagi budaya-budaya yang ada di Nusantara. Dan kalau kita sudah kenal pasti kita akan mencintainya. Saya Joy Swantania, sampai jumpa, salam budaya.